Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Melati Suci dengan NIM 12130200153 dari kelas HES 3D. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, di sini saya akan mengulas atau mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Khusus untuk pertemuan pertama karena belum berbicara mengenai materi, jadi saya langsung saja ke materi pertemuan kedua. Pertemuan kedua membahas mengenai materi konsep dasar politik hukum. Politik hukum mengacu pada ius constituendum, di mana politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita dari sebuah hukum. Politik hukum harus masuk akal, karena hukum merupakan produk dari aktivitas politik, di mana hukum tanpa politik sama dengan lemah dan politik tanpa hukum sama dengan lemah. Menurut asumsi, politik hukum merupakan aktivitas penetapan suatu hukum yang di dalamnya berbicara mengenai konsep, asas, serta tujuan dari hukum itu sendiri. Politik hukum melibatkan orang banyak, tidak hanya dapat dirancang atau dibuat oleh satu atau dua orang saja. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa ada beberapa lembaga penangan dalam proses pembuatan hukum, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Singkatnya, politik hukum adalah aktivitas penyusunan perundang-undangan politik. Selanjutnya ada ruang lingkup politik hukum. Terdiri dari 6 poin. Yang pertama, nilai dan aspirasi, maksudnya penyusunan hukum tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Yang kedua, perdebatan dan nilai aspirasi. Perumusan yang matang dibutuhkan untuk menyatukan aspirasi yang berbeda-beda dari tiap masyarakat dengan ketentuan aspirasi tersebut harus relevan. Yang ketiga, penyelenggara. Dalam hal ini, penyelenggara tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang atau sembarang lembaga, karena dalam penetapan politik hukum itu hanya boleh dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Kemudian yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor. Dan yang keenam, pelaksanaan. Selanjutnya ada batasan politik hukum. Yang pertama, ruang gerak. Yang kedua, politik hukum kekuasaan dan masyarakat. Yang ketiga, lembaga yang berwenang. Selanjutnya ada hubungan politik hukum dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan dengan ilmu hukum, yaitu kita harus mengetahui dengan jelas dalam penyusunan perundang-undangan, harus paham apa yang menjadi objek hukum dan apa yang menjadi subjek hukum. Kemudian, hubungan dengan ilmu hukum tata negara, yaitu kita harus mengetahui kewenangan apa saja yang menjadi wewenang oleh lembaga penyelenggara politik hukum, serta apa saja pembagian kekuasaannya. Kemudian hubungan dengan ilmu politik dan juga hubungan dengan ilmu ekonomi, yaitu kita harus menciptakan kesejahteraan umum atau politik hukum dituntut untuk menimbulkan eksis dalam hal kesejahteraan ekonomi dalam suatu negara. Pertemuan ketiga membahas mengenai materi relasi politik dan hukum. Politik hukum memiliki artian yang berbeda-beda. Ada beberapa pendapat mengenai politik dan hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut John Austin, aliran positivisme. Law is a command of the lawgiver. Hukum itu adalah tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau perintah terkait dengan kebijakan hukum. Jadi, tiap kepemimpinan itu pasti memiliki produk hukum yang berbeda-beda. Contohnya, ketika sebuah negara kepemimpinannya itu berubah, maka produk hukumnya itu pasti ikut berubah. Kemudian yang kedua, menurut Hans Kelsen, hukum murni. Intinya, menurut Hans Kelsen, hukum itu berdiri sendiri. Selanjutnya, menurut Stu Theoris, menurutnya, law is thus sane without thus solent.
Hukum itu adalah faktual. Maksudnya, peraturan hari ini harus dirumuskan kembali sebagaimana perubahan-perubahan hukum untuk mencapai cita-cita terciptanya sebuah hukum. Kemudian yang keempat, menurut Daniel Lev, politik dominate law. Hukum itu di bawah subordinasi politik. Artinya, politik memegang penuh terhadap hukum. Selanjutnya, menurut H.L.A. Hart, command of human being. Sebuah hukum tergantung pada pemerintah atau penguasa yang memiliki kekuasaan pada suatu negara. Namun, menurutnya, hukum tidak memiliki korelasi dengan politik, sosio, dan sebagainya. Sekalipun opininya tetap menekankan kemurnian hukum sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Yang keenam, menurut Lord Action, relasi politik dan hukum itu mempengaruhi 3 hal, yaitu yang pertama, the content of the law, isi atau substansi sebuah hukum. Yang kedua, the structure of the law, yaitu struktur hukumnya. Yang ketiga, the culture of the law, yaitu budaya hukum. Yang ketujuh, menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan politik kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum. Yang kedelapan, simbiosis mutualisme, yaitu saling terkait dan saling membutuhkan. Kedua hal di atas termasuk integrasi meyakini bahwa di sini terjadi shade and blade antara politik dan hukum. Jadi tidak ada yang saling mendominasi dan tidak ada yang saling mengalah. Dua-duanya saling membutuhkan dan dua-duanya saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan yang disebut dengan hukum ideal di sebuah negara. Pertemuan keempat membahas mengenai materi sejarah politik hukum. Politik hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno hingga masa modern, ditandai dengan adanya filsuf-filsuf yang memiliki pemikiran kritis yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum itu sendiri. Tokohnya itu seperti Aristoteles dan lain-lain. Pada zaman Romawi, hukum sudah terkenal. Kemudian menurut Sacipto Raharjo, pada abad 19 di Eropa dan Amerika, individu itu merupakan kitab pengaturan hukum. Hukum yang sangat berkembang adalah hukum perdata meliputi hak kebendaan, kontrak, perbuatan hukum, dan lain-lain. Keadilan hukum dikaitkan pada keterampilan teknis atau keahlian tukang. Kemudian menganggap hukum itu di atas sebagai hal yang independen dan otonom. Hukum murni tidak ada relasi dengan non-hukum. Kemudian menurut Donald, latar belakangnya adalah karena adanya perang saudara hingga pada tahun 1935. Secara substansi, menurut pandangannya, hukum harus memiliki relasi yang kuat karena jika tidak, maka tidak akan bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Sejarah politik hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, sejarah politik hukum secara implisit. Secara implisit tersampaikan dibuktikan dengan adanya pendapat tersirat bahwa keberadaan politik hukum dilihat dari bagian kedua klasifikasi Apeldoorn, yakni pada bagian seni dan keterampilan. Ketika kegiatan praktik untuk menemukan serta merubahkan kaidah hukum, jika melihat dari pendapat ini, politik hukum itu sudah lama ada, namun masih secara implisit, bukan secara eksplisit. Yang kedua, sejarah politik hukum secara eksplisit. Secara eksplisit sudah ditegaskan dan termaksud secara jelas dilihat dari buku. Yang pertama, Supomo tahun 1947, yang kedua, Lemaire tahun 1952, kemudian Belefroid tahun 1953, kemudian Utrecht tahun 1961, dan generasi baru, yaitu bagaimana politik hukum ada dan berkembang. Jadi, pada masa kini terkhusus masa revolusi 4.0, di mana perkembangan di masyarakat itu begitu pesat,
sangat amat pesat. Maka hukum harus bisa mengimbangi hal ini agar tidak terjadi ketertinggalan pada aspek hukum itu sendiri. Seperti yang dikatakan Donald, hukum harus memiliki relasi yang kuat dengan berbagai aspek, baik yang berhubungan dengan hukum ataupun non-hukum. Pertemuan kelima membahas mengenai materi politik hukum Islam. Di dalam politik hukum Islam ada integrasi yang biasa disebut dengan irsan, yaitu saling berkesinambungan, menguatkan, membutuhkan antara satu dengan yang lain. Adapun istilah tajdid atau pembaharuan atau reformasi hukum, yaitu sebuah metode untuk melakukan pembaharuan hukum Islam karena hukum harus mengikuti perkembangan zaman dan tidak boleh tertinggal dengan dinamika atau perkembangan itu sendiri. Kemudian ada prinsip hukum Islam, yang pertama tauhid atau keesaan Allah, yang kedua keadilan, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat kebebasan atau kemerdekaan, yang kelima persamaan atau egalite, yang keenam at-ta'awun, yang ketujuh toleransi, yang kedelapan kebebasan atau kemerdekaan. Adapun asas hukum Islam menurut Hasbi Asyidki, yang pertama ada asas nafyul haroji, yang kedua asas qillatu taklif, yang ketiga asas tadaruj atau bertahap, kemudian asas kemuslihatan manusia, asas keadilan, asas estetika, asas urf, dan yang terakhir asas syaro menjadi zatiyah Islam. Kemudian politik hukum ekonomi syariah. Politik hukum merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah sebuah hukum yang dibangun dan ditegakkan. Dasar hukum pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Salah satu agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam. Dalam Islam, konteks ibadah sangatlah luas. Ada aturan yang komprehensif untuk mengatur umatnya. Peraturan dalam Islam sangat luas, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, dan sebagainya. Hukum ekonomi syariah adalah bagian dari pengaturan yang terkandung di dalam Islam, baik yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, ataupun yang lainnya yang bersumber pada hukum Islam. Adapun sejarah pemberlakuan politik hukum ekonomi syariah atau PHES yaitu sebagai berikut. Pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 membahas mengenai materi sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Relasi politik dan hukum atau hubungan antara politik dan hukum tidak dapat dipisahkan karena dinamika perubahan masyarakat itu sendiri yang terus mengalami perubahan atau hukum harus beradaptasi. Sifat-sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum terbagi menjadi 6. Yang pertama, fakultif atau bersifat mengatur dan bisa dikesampingkan. Yang pertama, hukum yang mengatur harus lebih dominan. Yang kedua, secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Contohnya seperti dalam pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Artinya, hal ini dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak dengan cara membuat persetujuan atau perjanjian lain yang sekiranya dapat membuat keduanya saling menyepakati. Kemudian yang kedua, impresif. Kebalikan dari fakultif, bersifat memaksa dan harus ditaati. Yang pertama, hukum yang memaksa harus ditaati dan mengikat.
Yang kedua, konkret harus ditaati hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan bersifat memaksa itu berlaku untuk para pihak yang bersangkutan maupun hakim. Sesuai pasal 913 KUHP Perdata, berbunyi, legitime property atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Yang ketiga, represif, yaitu bersifat lebih tegas daripada imperatif. Yang pertama, terciptanya ketertiban dan tercipta kepatuhan tanpa syarat. Yang kedua, peraturannya keras dan terperinci. Yang ketiga, kebebasan bertindak atau diskresi. Yang keempat, persetujuan kepatuhan. Yang kelima, kritik atau kritik sama dengan ketidaksetiaan. Anatomi represif ada 10 ciri atau karakter, yaitu sebagai berikut. Kesimpulannya, represif tidak mengenal kompromi, tidak mengenal kritik. Jadi, ketika ada kritik, dianggap sebagai ketidaksetiaan. Dominasinya adalah kekuasaan atau politik itu sendiri. Kemudian sifat yang keempat yaitu progresif. Yang pertama, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan atau law as a process, law in the making. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Yang ketujuh, yang terakhir, membangun negara hukum yang berhati nurani. Kemudian sifat hukum yang kelima adalah otonom. Yang pertama, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Yang ketiga, diskresi dibatasi. Yang keempat, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Yang kelima, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Kesimpulannya, otonom berada di tengah atau semi-represif. Maksudnya tidak memasuki represif dan tidak memasuki progresif. Akan tetapi, kesannya memang lebih mendekati ke sifat hukum yang represif. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu sifat hukum responsif, yaitu di bawah asas hukum kebijakan atau polisi. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang substansif. Dan yang ketiga, diskresi diperluas, yaitu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk menghadapi berbagai permasalahan perundang-undangan dalam cakupannya yang lebih luas daripada hukum otonom. Dan yang terakhir, yang keempat, menghindari pemaksaan. Cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.